Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulida, mahasiswi IAIN Palangkaraya, Program Studi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya akan membuat video mengenai pengenalan fitur-fitur SPSS. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu langsung saja. Ketika kita pertama kali membuka SPSS, maka akan tampil dua layar seperti ini. Layar pertama bertuliskan Untitled atau dataset, kemudian layar kedua bertuliskan Output. Nah, layar yang pertama atau Untitled ini digunakan untuk input data dan mengolah data. Ini kita klik. Nah, layar ini berfungsi untuk menginput data dan mengolah data. Kemudian di layar yang kedua yaitu layar output, ini berfungsi sebagai hasil dari olahan data dari layar untitled ini atau layar dataset. Nanti kalau data sudah diolah, maka hasilnya akan muncul di layar output. Nah, kemudian pada saat kita membuka dataset, layar dataset, maka akan terdapat dua halaman seperti ini, yaitu halaman data view dan halaman variable view. Nah, data view ini berfungsi untuk menginput data. Adapun variable view ini berfungsi untuk membuat variabel baru. Nah, di dalam variable view ini ada beberapa kolom, yaitu name, type, dan lain-lain. Kita perkenalan dulu dari kolom yang pertama, yaitu kolom name. Nah, kolom name ini berfungsi untuk memberikan nama variabel. Jadi bebas aja namanya apa, tapi perlu diingat, di bagian ini tidak boleh menggunakan spasi. Jadi spasinya itu diganti dengan underscore. Misalnya, nama, tidak boleh pakai underscore, maksudnya tidak boleh menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore. Nama underscore anak. Nah, kemudian di kolom kedua itu ada type. Nah, type ini berfungsi untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan ke data view. Nah, di sini kita klik 3 ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu numerik. Numerik ini merupakan tipe data yang digunakan untuk memasukkan angka. Kemudian yang kedua ada koma. Koma ini merupakan tipe data untuk memasukkan angka desimal yang dipisahkan dengan titik. Kemudian dot. Yang di dot ini adalah tipe data untuk memisahkan angka kelipatan 1000 dengan sebuah dot atau koma. Kemudian di sini ada scientific notation, yaitu tipe data untuk menuliskan angka dalam bentuk sains. Misalnya ada notasi matematika, itu menggunakan scientific notation. Kemudian ada date, yaitu tipe data untuk memasukkan tanggal. Kemudian ada dollar, ini untuk memasukkan mata uang dolar. Kemudian custom currency, ini adalah tipe data untuk memasukkan jenis mata uang lainnya. Kemudian ada string, yaitu tipe data untuk memasukkan huruf atau karakter. Nah, karena kita menggunakan variabel pertama kita adalah nama anak, di mana nama anak itu tidak mungkin ada angka di dalamnya, maka kita menggunakan data tipe string. Kemudian oke. Nah, kemudian di sini adalah berfungsi untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Nama anak kan biasanya 15 atau 20 ya, 20 ya. Nah, ini nanti bisa diatur di sini. Nah, kemudian desimal. Desimal ini berfungsi untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma.
Karena ini adalah datanya nama anak, tidak mungkin menggunakan koma. Jadi kita kosongkan. Kemudian label. Label ini berfungsi untuk memberikan sebuah tanda pada suatu variabel. Nama anak, di sini kita bisa ketik dengan spasi. Nah, kemudian di sini ada value. Value ini adalah berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string, ini tipenya string, menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik. Tetapi di sini nama anak itu kan berbeda-beda, jadi tidak bisa kita lambangkan. Misalnya kalau namanya Ayu, angka 1, kan nama Ayu cuma 1 ibaratnya, jadi tidak bisa kita gunakan, jadi kita kosongkan, non. Kemudian missing. Missing ini untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Kita lewati saja. Kemudian columns. Columns ini berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Nah, untuk ini nanti dia bisa berubah otomatis. Jadi kita tidak perlu dirubah. Kemudian di sini align. Align ini adalah berfungsi untuk menentukan rata tulisan dari sebuah variabel. Di sini ada 3 pilihan, yaitu left, penulisan rata kiri, right, penulisan rata kanan, dan center, penulisan rata tengah. Kemudian di sini ada measure. Ini measure. Kalau measure ini berfungsi untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Nah, di sini ada ordinal, di mana ordinal ini adalah skala data yang berfungsi untuk membedakan sekaligus mengurutkan. Ada tingkatannya, misalnya SD, SMP, SMA. Kemudian nominal ini skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan saja tanpa ada tingkatan. Misalnya jenis kelamin perempuan dengan laki-laki. Karena di sini nama anak, tidak ada perbedaan, maka kita menggunakan skala ordinal. Nah, kemudian di sini ada role. Role ini adalah menentukan peran variabel dalam melakukan analisis data. Di sini ada input untuk variabel independen, ada target untuk variabel dependen, ada both keduanya berarti ada non tanpa peran, dan partition. Di sini variabel dilakukan partisi data menjadi sampel terpisah. Nah, kemudian kita membuat variabel yang kedua, misalnya tinggi badan. Ingat ya, di sini tidak boleh menggunakan spasi. Karena tinggi badan, maka tipenya adalah numerik. Oke, salah. Nah, ini diabaikan saja. Jadi, karena saya tidak menggunakan desimal, jadi kita kosongkan. Labelnya tinggi badan. Di bagian 6 sebenarnya kita juga bisa menuliskan cuma inisial. Misalnya tinggi badan kita lambangkan dengan TB, kemudian kita jelaskan di bagian label. Nah, kemudian missing, gak ada juga. Columns mau menyesuaikan. Align-nya saya mau yang di center. Ini tadi saya lupa, ini harusnya center. Untuk measure, itu tinggi badan berarti menggunakan scale. Nah, scale ini adalah tipe variabel untuk skala data interval dan rasio. Tipe variabel ini biasanya digunakan pada perhitungan data numerik pada umumnya. Jadi scale, ini tetap input. Nah, selanjutnya kita akan mengenal di bagian halaman data view. Nah, yang pertama di sini ada beberapa menu dan toolbar. Nah, di sini ada beberapa menu di sini ya, seperti yang terlihat di layar. Yang pertama itu adalah ini, file. Menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyediakan perintah-perintah terkait manajemen file. Nah, seperti yang terlihat, di sini ada new,
yang berfungsi untuk membuka lembar kerja baru pada SPSS. Kemudian open, di sini open database. Kemudian ada import data. Ini datanya bisa kita import dari Excel, text data ini. Kemudian ada rename, save all, save. Nah, kemudian menu selanjutnya adalah menu edit. Menu edit ini berfungsi untuk melakukan sunting atau mengedit data. Di sini ada undo, redo, cut, copy, paste, clear, insert variable, insert classes, dan masih banyak lainnya. Kemudian di sini ada menu view. Menu view ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi tampilan dari jendela SPSS terkait menampilkan dan menyembunyikan perintah. Di sini ada beberapa, di antaranya status bar, toolbars, kemudian menu editor, fonts, grid lines, value labels, variable. Kemudian menu selanjutnya adalah menu data, di mana menu data ini berfungsi untuk hal yang berkaitan dengan data, seperti menggabungkan data, validasi data, dan lain-lainnya. Di sini ada define variable menunya, submenunya, kemudian ada restruktur, shortcuts, kemudian split file, select cases, kemudian copy data, dan masih banyak lainnya. Kemudian menu transform. Nah, menu transform ini berfungsi untuk mentransformasi data. Nah, di sini ada beberapa submenu seperti compute variable dan lain sebagainya. Kemudian ada menu analyze, yaitu menu ini berfungsi untuk pengolahan dan analisis data. Di sini banyak sekali submenunya yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menganalisis data. Di sini ada descriptive statistik, ada frekuensi, ini rasio. Kemudian di sini juga ada correlate. Nah, ini untuk mengetahui hubungan antar variabel atau korelasi. Kemudian di sini ada regression atau regresi, adalah untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Kemudian ada forecasting, peramalan, dan masih banyak submenu lainnya. Kemudian ada menu graphs. Menu graphs ini berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Sesuaikan saja dengan tingkat kebutuhan kita. Kemudian di sini ada utilities. Nah, menu ini berfungsi untuk menampilkan informasi data serta menjalankan script. Ada variabel, ini control panel, dan masih banyak submenu lainnya. Kemudian menu extensions, kemudian ada menu Windows. Menu window ini berfungsi untuk menyediakan perintah terkait jendela SPSS. Misalnya di sini ada split, kemudian mengganti active window maupun minimize all windows, kemudian reset dialog size and positions. Kemudian yang menu terakhir adalah menu help. Di sini menu help ini berfungsi untuk memberikan informasi dan bantuan kepada para pengguna SPSS. Di sini ada menu help. Di sini adanya. Nah, tadi sudah tentang pengenalan menu bar pada SPSS. Kemudian sekarang kita akan membahas ini. Menu toolbar. Nih, toolbar. Nih. Nah, yang pertama, toolbar pada SPSS ada Open Data Document. Open Data Document ini berfungsi untuk membuka file yang tersimpan. Kemudian ada Save This Document untuk menyimpan file yang sedang aktif. Kemudian di sini ada Print untuk mencetak data yang aktif pada data view. Kemudian di sini ada
recall recently used dialog, atau untuk memanggil dialog perintah yang sering digunakan. Di sini ada undo, berfungsi untuk membatalkan perintah sebelumnya. Di sini juga ada redo, atau berfungsi untuk mengembalikan perintah yang telah dibatalkan sebelumnya. Di sini juga ada ini go to case, berfungsi untuk berpindah atau menyorot suatu kasus yang spesifik. Nah, ini ada go to variable, berfungsi untuk menyorot variabel tertentu atau yang spesifik. Kemudian di sini ada variable, berfungsi untuk melihat informasi setiap variabel pada lembar kerja yang aktif. Di sini ada run descriptive statistic, yang berfungsi untuk statistika deskriptif yang secara default menampilkan frekuensi data. Di sini ada find, ini untuk mencari suatu nilai dari data view yang aktif dan juga tersedia untuk menggantikan nilai tersebut. Di sini ada split file, ini split file tulisannya, itu berfungsi untuk memecah dataset berdasarkan variabel. Kemudian ada select cases, ini berfungsi untuk menyorot kasus yang spesifik. Di sini juga ada value labels, berfungsi untuk mengganti tampilan value atau label pada data view. Dan ini ada use variable sets, yaitu berfungsi untuk memilih variabel yang akan digunakan untuk analisis data secara menyeluruh. Yang terakhir ini adalah customize toolbars, untuk mengcustom toolbar kita, tampilan toolbar. Jadi toolbar ini bisa disebut juga sebagai ringkasan dari menu-menu yang di atas ini tadi. Nah, pengenalan menunya udah. Sekarang saya mau mencoba menghitung menggunakan menu-menu tersebut ya. Di sini tadi sudah, ini adalah variabel yang telah kita buat di halaman variabel view. Nah, nama anak dan tinggi badan. Kemudian misalnya kita isi nama anaknya Ahmad, kemudian Jamal, Rara, Lulu, kemudian Kai, kemudian Iren. Nah, ada 6 anak. Tinggi badannya Ahmad itu misalnya 145, kemudian Jamal tingginya 140, Rara 138, kemudian Lulu 135, Kai tingginya sama dengan Ahmad 145, dan Iren 138. Nah, misalnya ketika kita ingin mengetahui data nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, dan rata-rata dari tinggi badan, variabel tinggi badan, maka kita dapat menggunakan menu dari Analyze. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih Descriptive Statistic, dan kita pilih yang ini, Descriptive. Nah, Descriptive. Kemudian kita pilih tinggi badan, kemudian kita pijak panah, dan oke. Nah, data yang kita olah di data view otomatis akan muncul di layar output. Ini dia. Nah, ini adalah data yang kita olah tadi, di mana jumlahnya ada 6, nilai minimumnya ada 135, nilai maksimumnya 145, meannya yaitu 140,17, dan standar deviasinya 4,07. Nah, kemudian jika kita ingin membuat grafik dari tinggi badan, maka dapat menggunakan menu dari Graphs. Kita pilih yang ini. Di sini banyak pilihannya. Saya mau pilih yang sederhana aja dari yang bar, simple. Kita pilih yang mau kita masukkan ke grafik itu apa. Karena saya mau memasukkan tinggi badan, maka kita klik tinggi badan, kemudian kita pencet ini.
tanda panah, kemudian oke. Nah, otomatis juga hasilnya akan masuk di output. Jadi, segala data yang kita olah di data view tadi, di Untitled, hasilnya akan muncul di lembar output. Ini adalah grafik yang sudah kita olah tadi. Terlihat di sini, untuk tinggi badan 135 ada 1 orang, tinggi badan 138 ada 2 orang, 140 ada 1 orang, 145 ada 2 orang. Kemudian, misalnya kita ingin mengetahui frekuensinya, kita klik frekuensi. Misalnya frekuensi nama anak sekarang. Nah, kita klik OK. Ini adalah data frekuensi yang telah kita olah tadi. Di sini ada frekuensinya 1%, valid persen, dan kumulatif persen. Nah, ini adalah hasil data yang kita olah tadi. Hasilnya akan muncul di layar output. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.